Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iis Rawati dengan NIM 7211419020 dari kelas akuntansi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memasuki proyek 2 yakni dengan tema proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah, di sini ada contoh. Di sini udah tertera contoh hasil akhir dari tema ini nanti. Nah, contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada para pelanggan potensial. Nah, gambar di samping ini memberikan informasi mengenai University Pizza, lalu ada lokasinya, ada jenis-jenis pizza yang ditawarkan atau yang dijual, dan beberapa fitur digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif. Nah, di dalam contoh di gambar ini itu ada daftar alasan yang mengikuti why order from us. Ini gunanya mengapa kok kita harus order, mengapa kok kalian harus order ke kita kayak gitu. Itu ada tabel daftar harga dari varian, ada toppingnya apa saja, dan size-nya dari small, terus medium, sama large. Terus ada gambar seorang juru masak yang artinya ini menggambarkan sebuah makanan gitu ya, toko makanan pizza gitu. Lalu ada 3 link. Link ini untuk memudahkan dalam pemesanan produk ini. Lalu membuat dokumen front page. Nah, instruksi-instruksi ini secara umum akan mengarahkan Anda kepada perintah dan subperintah yang akan mendapatkan efek yang diinginkan. Nah, untuk memulai Microsoft Front Page, nah ini ada contoh gambar dalam memulainya kayak gitu. Nah, itu yang pertama itu kita klik Start di bagian sebelah kiri bawah layar laptop atau PC kita. Kemudian kita pilih All Program dan klik 2 kali pada program Microsoft Front Page. Nah, lalu tampilan layar awal front page itu seperti di contoh gambar di samping ini ya. Nah, itu lihatlah kotak bujur sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri yang menampilkan halaman web. Lalu lihatlah bagian bawah layar di mana tampilan ditampilkan tampilan normal gitu. Nah, ini di bawah ini ada tulisan normal. Lalu di sampingnya ada HTML. Lalu kita disuruh untuk memilih HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web. Dan preview itu akan menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet, misalnya Internet Explorer atau Netscape gitu. Lalu font yang diketik di halaman web ini adalah jenisnya Times New Roman dengan ukuran hurufnya itu 12. Lalu nama yang otomatis, nama yang otomatis dibuat untuk halaman web ini adalah new_page_1.htm. gitu. Lalu untuk mengubah judul proyek itu cara-caranya seperti ini, tampilannya nanti akan seperti digambar di samping ini. Yang pertama pilih file diikuti dengan subperintah save as. Nah, untuk contoh di samping ini menyimpan file untuk halaman web pada desktop, komputer, dan menggunakan nama asli file itu. Nah, nama filenya itu bisa dilihat itu index.htm. Lalu untuk mengubah ukuran teks itu yang pertama kita klik tulisan University Pizza pada halaman tersebut. Lalu tekan tombol Enter pada papan ketik untuk membuat kalimat lain di halaman web. Terus, tandailah kata-kata University Pizza seperti yang ditunjukkan gambar di samping ini, dan kemudian pilihlah poin 8 untuk ukuran font dari menu drop-down. Gitu. Jadi kita untuk memilih ukuran teksnya tadi langkah-langkahnya kayak gitu ya. Lalu untuk membuat teksnya itu ke tengah atau rata tengah kayak gitu ya, ke tengah gitu. Itu caranya pilihlah perintah format. Jadi kita pilih format, lalu kita klik paragraf dan memilih yang center. Jadi biar di tengah gitu tulisannya. Seperti contohnya itu di samping ini ya, gambar samping ini. Nah, daftar bertanda. Ini Sastonya ini membuat sebuah daftar yang tidak berurutan. Nah, cara-caranya itu seperti apa?
Itu yang pertama, buat daftar lokasi. Ketik kata location, perlu dicatat bahwa jika location muncul di tengah-tengah halaman dengan huruf-huruf besar, maka itu berarti kita tidak memindahkan kursor ke bawah, membuat garis baru setelah kita mengetikkan University Pizza tadi. Nah, ini mudah diperbaikinya. Nah, tandailah location dan kemudian pilihlah perintah format. Kita klik format, lalu kita klik paragraf dan alignment dari pilihan menu drop-down. Buatlah agar paragraf terjajar ke kiri. Gitu. Jadi biar ada di sebelah kiri dari tadi yang ada di tengah, kita pindahkan, kita buat untuk di rata kiri gitu. Lalu klik icon bertanda seperti dalam gambar di samping gambar ini. Kemudian masukkan 3 frase. Yang pertama ada commuter parking lot, ada recreation center, dan 101 North Main Street. Dan tekan kunci enter setelah mengetik tiap frase. Akan ada bulatan muncul setelah memasukkan 101 North Main Street. Hanya tekan enter lagi dan bulatan ini akan menghilang. Tabel. Nah, ini cara memasukkan sebuah tabel. Yang pertama, jaga agar kursor terletak di bawah daftar lokasi. Pilihlah perintah tabel, lalu klik insert, dan kemudian pilihlah tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ini ada contohnya. Nah, pada layar yang tampil, pilihlah tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Nah, lalu untuk cara-cara untuk biar tabel dengan sel-sel yang sudah berisi itu, caranya tandailah judul-judul kolom seperti topping, small, medium, large, satu demi satu atau seluruh barisan. Nah, ini seperti contohnya di gambar samping. Lalu pilihlah perintah format diikuti dengan subperintah font. Dari jendela yang muncul pada pilihan font style, pilihlah italic. Nah, itu jenis fontnya itu italic. Nah, sekarang pilihlah ulang semua sel di dalam tabel dan pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah. Ini dapat dilakukan dengan meng-highlight semua sel dengan cara memilih perintah format, diikuti dengan subperintah paragraf, dan kemudian memilih perintah alignment. Kita klik center. Jadi biar lebih rapi itu ditengahkan gitu. Lalu gimana sih menambahkan gambar kayak gitu? Nah, ini yang pertama itu menuju clip art. Nah, itu caranya nanti hasil akhir akan seperti di gambar samping ini ya. Yang pertama itu geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert diikuti dengan subperintah picture. Nah, setelah itu pilihlah clip art seperti yang ditunjukkan di gambar samping ini ya. Nah, ini untuk mencari gambar di clip art kayak gitu. Nah, yang pertama ketika layar selanjutnya muncul, ketiklah kata pizza dan pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Gambar yang tampil dalam figur di samping ini hanyalah satu dari banyak gambar yang dapat ditemukan di galeri gambar Microsoft. Gambar-gambar ini memiliki menu drop-down yang memberi kesempatan untuk memasukkan gambar ke dalam halaman web. Setelah memasukkan gambar, tekanlah kunci Enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Untuk memindahkan kursor ke sebelah kiri, klik format diikuti dengan subperintah paragraf, lalu pada alignment pilih left, biar rata kiri gitu. Nah, gimana sih cara menyimpan file? Nah, ini cara-caranya menyimpan file untuk memunculkan penamaan ulang gambar. Yang pertama, jendela yang muncul pada gambar di samping ini akan muncul ya nanti. Lalu, gambar yang diambil dari clip art Microsoft berbentuk Windows Media Format. Tapi kita itu harus menyimpannya dalam bentuk yang mudah dikenali oleh halaman web. Nah, salah satunya itu dengan cara menyimpan gambar sebagai GIF, karena udah dikenali oleh halaman web. Caranya itu klik tombol Picture Option, pilihlah format GIF. Kemudian klik OK untuk menyimpan file tersebut dengan nama file yang baru. Simpanlah file front page secara berkala. Nah, kebanyakan orang untuk menyimpannya itu setiap 10 menit sekali, karena kalau listriknya padam, itu 10 menit terakhirnya itu akan kehapus. Jadi biasanya setiap 10 menit untuk berjaga-jaga, semisal ada problem di pertengahan jalan itu aman-aman aja dokumen atau filenya gitu. Lalu daftar bernomor, membuat daftar bernomor dan berangka. Yang pertama itu
masukkanlah kalimat "We order from us" pada halaman web tersebut. Kemudian tekan kunci Enter untuk mendapatkan baris baru. Pilihlah ikon daftar bernomor seperti gambar di samping ini, dan masukkan 3 alasan yang ditunjukkan pada gambar pada slide kedua tadi. Ada 3 alasan kan, yang di "Why order from us" kayak gitu. Mengapa memilih kita kayak gitu. Terus ingatlah setelah memasukkan alasan yang ketiga, yakni pengiriman cepat, dan tekan kunci Enter, angka 4 akan muncul pada daftar. Tekanlah kunci Enter sekali lagi dan ini akan mengakhiri isian untuk daftar bernomor kayak gitu. Untuk link halaman web, di sini kita akan menciptakan 3 jenis link. Yang pertama ada sebuah link untuk alamat email, untuk alamat web yang lain, dan untuk bagian lain halaman web tersebut. Nah, membuat link ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, diklik itu langsung kita masuk ke halaman yang kita tuju dari sebuah seperti brosur atau web gitu kan, biasanya ada link untuk masuki brosur, misalnya tadi University Pizza. Nah, kita klik linknya, nanti akan langsung masuk ke halaman University Pizza gitu. Nah, caranya tuh memasukkan hyperlink. Itu caranya klik perintah insert diikuti dengan subperintah hyperlink. Nah, untuk pemilihan penggunaan link yang email itu caranya seperti berikut dan tampilannya seperti di gambar di samping ya. Nah, itu yang pertama, setelah muncul gambar di samping, sangat penting untuk memilih email address sebagai jenis hyperlink. Pada bagian text to display, masukkan kalimat kontak us. Pada bagian email address, masukkan alamat email kita. Ketika mengetik, frontpage secara otomatis masukkan mail to ke alamat email kita. Isi bagian subjek dengan frase pizza delivery. Nah, untuk membuat link yang digunakan untuk halaman web yang sudah ada, itu caranya klik perintah insert, diikuti dengan subperintah hyperlink. Lalu pilih kotak existing file or web page di bawah kolom link to. Nah, itu seperti gambar di samping. Terus pada bagian text to display, ketikkan link to my school. Pada bagian address, ketikkan http://www.yourschool.edu gitu. Itu sebagai contohnya ya gitu. Lalu memasukkan bookmark sebelum membuat link untuk suatu bagian dalam web. Nah, itu caranya pastikan kita memiliki 1 atau 2 baris di bawah link terakhir yang dibuat, yaitu link to my school. Dapat dilakukan dengan cara menekan kunci Enter sekali atau 2 kali ketika kursor ditempatkan setelah link to my school. Sekarang tempatkan kursor di bagian atas halaman. Klik mouse sekali untuk menempatkan kursor sebelum huruf U di kata University Pizza. Sekarang pilihlah perintah insert diikuti dengan subperintah bookmark. Nah, itu seperti gambar samping ya. Sebuah jendela akan muncul menanyakan nama bagi pembatas buku atau bookmark. Masukkan beginning sebagai namanya. Nah, ini memasukkan link dengan bookmark untuk bagian atas halaman web. Nah, itu pertama, pindahkan kursor ke bagian bawah halaman web, lalu pilihlah perintah insert diikuti dengan subperintah hyperlink. Lalu ketika sebuah jendela muncul seperti gambar di samping ini, pastikan memilih place in this document dari kolom link to. Terus masukkan go to top of page pada bagian yang berlabel text to display. Lalu klik beginning sebagai pembatas buku untuk link tersebut. Lalu klik OK dan link ke atas halaman sudah selesai. Nah, untuk melihat halaman web yang telah dikerjakan, itu sebagai berikut. Nah, untuk di bagian bawah layar front page, terdapat 3 pilihan. Pertama ada normal, ada HTML, dan ada preview. Nah, caranya itu kita klik preview dan halaman web akan ditampilkan pada browser. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari front page ini? Untuk kelebihannya itu kemudahan dalam penggunaannya dan murahnya peranti lunak kayak gitu. Untuk kekurangannya itu kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien.
Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan front page. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan gambar yang sulit untuk dibaca, mohon maafnya sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.